98.8 Citra FM Wonosobo banget. Sobat Citra masih bersama Ricky Bibisana dan juga masih bersama Mbak Farah dari Puskesmas 1 Wonosobo. Dan kita masih di TTS, Tanya Tenaga Kesehatan. Dan untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada, selamat bergabung bersama Citra FM. Yang lagi dengerin juga via streaming di jogjastreamers.com, selamat bergabung bersama kita berdua ya. Citra FM selalu bekerja sama dengan Puskesmas 1 Wonosobo. Oke, ini masih tentang penggunaan obat yang tepat ya Mbak Farah ya. Tadi udah banyak kita ngobrol ngalor ngidul, banyak sekali hal yang ternyata bisa kita dapatkan gitu ya. Dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk, kemudian kita kumpulkan nih, kita langsung tanyakan sama Mbak Farah. Terima kasih untuk Sobat Citra semuanya. Dan masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya Mbak Farah ya, dimana ini kan juga terkadang gitu ya, bayi juga kan harus minum obat gitu ya. Misalnya kalau lagi sakit tetap harus minum obat. Nah ini obat yang jenis obat yang paling baik untuk bayi itu kan sebenarnya masih sensitif ya. Mbak Farah, itu bagaimana, apakah sirup atau gimana? Kalau bayi tentunya lebih mudah untuk diberi sirup ya, karena kan itu cair, jadinya tidak lebih memudahkan untuk ditelan. Iya. Soalnya bayi kan masih harus yang cair-cair gitu ya. Tapi mungkin memang ada beberapa sediaan sirup itu yang kandungannya mungkin kurang dengan keluhannya bayi itu. Jadi ada juga yang memang dipuyer. Nah kalau misalkan untuk minum obat puyernya kadang kan ini pahit, rasanya pahit gitu kan. Kebanyakan obat puyer pahit ya. Iya pasti pahit kan. Itu bisa ditambah dengan gula ya, sedikit gula atau boleh madu gitu itu ya? boleh ya, gula atau madu. Iya, cuman kan ada beberapa memang madu tuh nggak boleh dikonsumsi untuk bayi usia berapa itu ya Mbak Farah. Mungkin memang lebih baik menggunakan air gula ya, ditambah gula saja. Iya itu ya. Oke, yang pastinya yang lebih baik adalah langsung konsultasi ke dokter gitu ya. Apalagi bayi kan ini masih sangat sensitif gitu ya dengan benda-benda luar gitu kan, dengan zat-zat luar gitu ya. Oke, dan tadi kita juga ada ngobrol di belakang Sobat Citra ya. Dan tadi kan sering banget yang ditemui ataupun dijumpai di masyarakat nih Mbak Farah ya, dimana ketika orang tuh kan ada beberapa sebagian orang gitu ketika minum obat terus udah masuk kan obatnya kan, terus dimuntahkan lagi. Nah itu kadang ada yang bilang nggak usah minum obat lagi karena udah masuk. Tapi ada juga yang bilang harus minum ulang lagi tuh kan soalnya muntah gitu. Karena itu gimana Mbak Farah? Kalau muntahnya masih kurang dari setengah jam ya atau 30 menit itu lebih baik diminum lagi. Tapi kalau misalkan sudah dari jarak 30 menit atau bahkan sampai 1 hari setelahnya itu dia muntah atau 90 menit lah, sejam, itu lebih baik nggak usah diminum. Maksudnya kita minumnya lagi setelah interval berikutnya gitu ya. Soalnya ini kan juga sering banget terjadi gitu Mbak Farah, dan juga kadang kita sendiri kan juga ini ya, misalnya lagi mual gitu kan, terus minum obat terus mualnya kambuh tuh, terus keluar lagi kan. Nah ternyata itu kalau misalnya keluarnya tuh belum setengah jam atau 1 jam itu minum lagi aja. Kalau masih kurang dari setengah jam lebih baik diminum lagi. Kalau lebih dari itu jangan ya. Menunggu di minum selanjutnya itu. Jam berikutnya. Dan tadi juga berhubungan dengan yang namanya paracetamol ya. Karena kan sering banget orang mengkonsumsi yang namanya obat pereda nyeri atau penghilang rasa sakit gitu ya, dimana ini ada kandungan yang dinamakan acetaminophen ya. Nama lainnya. Sama ibuprofen gitu ya. Nah ini yang sering dijumpai di apotek-apotek kita ya Mbak Farah ya. Nah ini kadang kan juga bingung nih masyarakat untuk bagusnya yang mana sih gitu. Mungkin tergantung juga tingkat nyerinya. Kalau untuk nyeri yang memang ringan, yang sangat ringan itu bisa menggunakan paracetamol. Kalau udah nyeri yang agak lumayan lebih berat bisa menggunakan yang tadi ibuprofen atau pereda nyeri yang lainnya. Tapi kita juga kembali lagi, kalau misalkan ibuprofen itu kan lumayan mengiritasi ginjal ya, maksudnya dia agak perih. Jadi kalau misalkan punya mah memang disarankan menggunakan paracetamol atau sediaan obat-obat pereda nyeri lain yang sediaannya itu dia ada salut yang tadi saya sudah bilang. Gitu. Jadi dia tidak mengiritasi lambungnya. Soalnya memang ada obat yang memang itu tuh memang obat dibilang berat atau gimana Mbak Farah kalau istilah obat gitu, kalau ibuprofen itu? Mungkin bukan berat ya, tapi memang dia mengiritasi, sifatnya mengiritasi gitu ya. Jadi memang kalau misalnya itu masih tergolong nyerinya itu masih ringan gitu ya, jangan langsung ibuprofen gitu ya, tapi yang ringan dulu kayak paracetamol gitu ya. Soalnya ini kan
zat tadi itu ada di kandungan obat tersebut gitu ya Mbak Farah ya. Oke, jadi pengetahuan baru lagi nih buat kita nih Sobat Citra, apalagi kan penghilang rasa sakit ataupun penghilang nyeri itu langsung nanti efeknya ke ginjal ya Mbak Farah ya. Begitupun juga dengan paracetamol tadi kan, itu juga kalau dalam jangka panjang, dalam jangka lama itu bisa mempengaruhi ke hati juga gitu kan. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan lagi ya Sobat Citra. Nah ini kalau misalnya minum obat-obatan kayak gini Mbak Farah, ini dianjurkan sekali untuk banyak minum air putih atau malah sedikit aja? Kalau minum air putih sama seperti ini ya, harian. Kalau harian kan memang dianjurkan sering untuk minum air putih gitu. Sama aja kalau ketika minum obat memang harus lebih sering juga minum air putihnya. Supaya nanti pembersihan di ginjal lebih cepat gitu ya Mbak Farah ya. Oke, jadi biar nggak langsung mengenai ginjal ataupun mengiritasi yang lebih parah gitu ya. Oke, Sobat Citra, itu ya beberapa pertanyaan umum dan juga sering dijumpai di masyarakat sudah Riki sampaikan langsung sama ahlinya Mbak Farah dan udah dijawab dengan sebaik-baiknya. Semoga bisa bermanfaat ya Mbak Farah ya. Dan untuk Sobat Citra nanti yang mungkin butuh konsultasi, butuh nanya-nanya lebih lanjut tentang obat supaya tidak salah pilih, tidak berlebihan dalam mengkonsumsi ya Mbak Farah ya, ataupun masih bingung nih ini obat apa sih, istilah-istilah di medis juga kan banyak tuh ya Mbak Farah ya. Nah ini bisa langsung datang ke Puskesmas 1 Wonosobo, bisa ke bagian farmasi ya Mbak Farah ya. Boleh ya semua masyarakat ya? Boleh. Oke, dan tanpa terasa Sobat kita udah 1 jam kita ngobrol sama Mbak Farah dan mungkin ada beberapa hal ataupun mungkin yang mau disampaikan Mbak Farah untuk masyarakat Wonosobo tentang kesehatan, tentang obat tentunya. Jadi perlu diingat lagi sebelum kita mengonsumsi obat harus selalu membaca dan mengikuti aturan pakai obat yang benar sesuai dengan petunjuk penggunaannya ya. Karena hal itu tuh penting dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan atau kerja pada obatnya dan untuk memastikan pengobatannya itu dapat memberikan hasil yang efektif. Lalu jika misalkan timbul efek samping segera hubungi tenaga kesehatan gitu. Iya. Ya, gitu ya Sobat Citra. Dan nantikan terus sajian TTS Tanya Tenaga Kesehatan setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11 siang hanya di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Dan kita selalu bekerja sama dengan Puskesmas 1 Wonosobo. Terima kasih Mbak Farah atas waktunya dari datang ke Citra FM. Semoga selalu sehat. Amin. Selamat bertugas kembali. Ini masih lama ya di Puskesmas Wonosobo ya? Masih. Masih bertahan ya Mbak Farah ya. Oke, bisa pindah gak sih ke puskesmas lain gitu? Gak tahu ya. Tapi masih kerasan ya di Puskesmas Wonosobo ya gitu. Apalagi ada rekan-rekan yang mensupport gitu ya. Oke Sobat Citra, sampai jumpa lagi dan akhirnya keep Wonosobo asri forever. Saya Riki Wisana pamit. Wassalamualaikum. Bareng.